Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi ya. Baik, kali ini kita akan melihat bagaimana perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah ya. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan kegiatan ini dengan berdoa. Kita siapkan sikap, hati, dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sekali lagi Pak Sandi ucapkan kepada kita semua. Nah, pada hakikatnya teman-teman, pada dasarnya ya, manusia sebagai citra Allah bukan hanya menempatkan kedudukan istimewa manusia di hadapan Allah penciptanya, tapi sekaligus menegaskan kesepadanan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan." Ya, itu yang di kotak ini ya teman-teman ya. Nih ya. Nah, sekali lagi ya, mau dijelaskan dan ditegaskan kepada kita ya, dari sudut pandang apa yang kita imani ya, bahwa manusia secitra. Apa sih yang dikatakan dengan secitra apa? Image ya. Citra, atau dengan gampangnya atau dengan sederhana dapat kita pahami, gambaran teman-teman. Ya. Gambaran dan ciri-ciri manusia menunjukkan kealahan ya. Ciri-ciri manusia menunjukkan kealahan ya. Walaupun tidak semua ciri tersebut ya, kecenderungan manusia untuk berbuat dosa tentu itu bukan berasal dari Allah ya teman-teman. Nah, itu nanti lain soal lagi, bisa panjang ceritanya. Tapi yang mau kita katakan pada pembelajaran hari ini adalah manusia itu segambar dengan Allah ya. Di atas ciptaan lain, manusia berada di posisi paling tinggi ya. Siapakah manusia? Laki-laki dan perempuan ya. Mana yang lebih hebat? Tidak ada yang lebih hebat antara laki-laki dan perempuan. Keduanya hidup saling berdampingan untuk menolong satu sama lain ya, ya. Jadi kalau mau dikatakan laki-laki kan hebat bisa mimpin ini dan itu, tidak ya. Perempuan juga punya kedudukan yang sama. Perempuan juga bisa memimpin, bisa ini dan itu. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan laki-laki tapi bisa dilakukan oleh perempuan. Begitu juga sebaliknya. Ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan tetapi tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mau disadarkan ya teman-teman bahwa Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Tampak ya ketika kalau ada anak kecil lahir laki-laki gitu kan. Kalau dia dapat hadiah, hadiahnya mainan robot-robotan, pedang-pedangan ya kan. Sementara kalau yang perempuan itu hadiahnya adalah boneka ya kan. Nah, teman-teman, yang mau ditanyakan adalah begini. Apakah kamu pernah mendapatkan hadiah? Pernah nggak teman-teman? Enggak. Apakah perbedaan hadiah yang kamu terima sebagai anak laki-laki dan perempuan, apakah sama? Laki-laki dikasih boneka juga, perempuan juga dikasih boneka, atau hanya salah satu, laki-laki atau perempuan yang dapat boneka? Nah, lalu mengapa ibu melarang Edo bermain boneka? Ya,
Mainan apa saja yang biasa diberikan oleh orang tua untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Ya, tentu kalian tahu ya. Tentu kalian tahu ya. Hadiah apa yang seharusnya diberikan kepada kamu sebagai laki-laki atau kamu sebagai perempuan ketika mendapatkan hadiah, ya. Nah, mengapa? Oke. Nanti ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman ya. Hadiah dari ibu. Hadiah dari ibu. Ya, nanti di sini akan jelas, dan pertanyaan ini bisa terjawab dengan setelah kamu membaca cerita ini ya. Nanti dibaca ini. Ya, Pak Sandi akan langsung ke poin-poin pentingnya saja. Nah, oke, untuk tugas ya. Untuk tugas silakan ini dikerjakan ya, teman-teman ya. Ini dikerjakan. Oke ya. Nah, kita di sini mau melihat apa ya tadi? Ya, mau melihat apa ya? Kita di sini mau melihat bahwa di dalam masyarakat banyak pandangan yang berbeda-beda mengenai manusia ya. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Tadi katanya Pak Sandi laki-laki dan perempuan itu sama. Kedudukannya sama. Ya kalau laki-laki dapat boneka, kalau perempuan dapat boneka, ya laki-laki juga dapat boneka lah Pak. Kan kedudukannya sama. Nanti dulu teman-teman. Ya, nanti dengan sendirinya kita akan terjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga kita mengerti ya, perbedaan pandangan ya itu tidak berarti bahwa kedudukannya berbeda pula ya, gitu teman-teman ya. Moga-moga teman-teman bisa mengerti ya. Nanti akan terurai dengan bahasa yang sederhana lagi. Nah, di sini kita mau melihat bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama dengan sifat-sifat yang berbeda. Nah, masyarakat memperlakukan antara laki-laki dan perempuan dengan berbeda. Nah, ini yang mau kita lihat ya. Maka dari itu Pak Sandi tadi minta teman-teman untuk baca ini terlebih dahulu ya. Baru setelah itu menjawab ini ya. Menjawab ini A B C D E ya kan. F G H ya. Sampai di sini ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Sampai di situ dulu. Ya, sampai di situ dulu. Kalian kerjakan sampai H. Nah, setelah sudah betul-betul kalian kerjakan ya, silakan kalian lanjutkan lagi pembelajarannya dengan tema yang berikut. Bukan tema yang berikut, untuk ke tahapan berikut, yaitu setelah kita melihat bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kita disadarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan untuk saling melengkapi ya. Nah, silakan kalian pause dulu video ini, kerjakan A B C D E F G H. Pause. Oke. Jika sudah, silakan di play lagi video ini dan kita lanjut ke poin yang kedua ini. Sudah teman-teman? Oke. Pak Sandi anggap sudah ya. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas A, B, C, D, E, F, G, H ya, sekarang kita mau melihat lagi perbedaan laki-laki dan perempuan itu apa sih ya. Perbedaan fisik dan perbedaan kejiwaan ya. Ada dua hal ya yang berbeda, fisik dan fisikis, bahasa ilmiahnya gitulah, fisikis, tapi bahasa sederhananya kejiwaan. Nah, di sini kita mau melihat laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan untuk saling melengkapi, teman-teman. Ya. Sekalipun berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, mereka diciptakan untuk saling melengkapi, ya. Bukan untuk saling menjatuhkan
apalagi untuk saling menghancurkan, ya. Nah, di sini silahkan teman-teman kerjakan lagi ya tugasnya A, B, dan C. Nah, dan D. Banyak tugas ya. Ini tugas. Nah, itu saja dulu untuk pertemuan kita minggu ini ya. Nanti akan dilanjutkan lagi minggu depan. Nah, minggu depan kita akan melihat ya bagaimana kitab suci mengulas tentang atau menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Oke. Tapi untuk pertama ini kita mau melihat perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Itu apa? Dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku ini. Di halaman 3 ya. Di halaman 3 silakan. Tadi yang pertama sudah kalian kerjakan. Yang kedua, kita mau melihat laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan untuk saling melengkapi ya. Kita mau melihat perbedaan fisik, kejiwaan, serta kodrati. Nah, kodrati itu apa? Di sini ya, itu jelas ya teman-teman ya. Perbedaan yang tidak dapat diubah ya. Ini instruksinya udah jelas. Nanti silakan kerjakan sampai dengan sikap laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah ya. Oke, berikan masing-masing sesuai dengan yang ada di kolom ini ya. Jadi tugasnya adalah silakan kerjakan ini A, B, C, D, E ya kan, F, G, H. Kemudian itu halaman 3 ya. Kemudian silakan kerjakan halaman 3, halaman 4 dan 5 ya, 4 dan 5, yaitu ini perbedaan fisik ya, ada 5, silakan sebutkan. Perbedaan kejiwaan silakan sebutkan teman-teman ya. Terus perbedaan kodratri atau perbedaan yang tidak dapat diubah antara laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir adalah sikap laki-laki dan perempuan sebagai citra Allah yang harus dikembangkan itu apa. Oke? Nah, pada pertemuan kali ini kita mengerjakan tugas-tugas tersebut. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke, silakan dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat nanti sore jam 6 ya teman-teman ya. Paling lambat ya, sebaiknya lebih cepat lebih baik supaya tidak ada tanggungan tugas yang menumpuk nantinya. Sekian dari Pak Sandi, sampai jumpa minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Kita siapkan sikap, hati, dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengerjakan teman-teman tugasnya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.